Itu jadi orang tuh nggak usah makan gengsi lah mas. Ya, yang penting tuh kita mau berusaha kerja itu kayak nggak ada ruginya loh mas. Soalnya dari kohenya aja laku, terus apalagi dari soalnya kalau ditimbang kan kalau kering pasti ringan mas. Kalau yang basah berat. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat bahagia selalu bersama keluarganya. Oke, keberadaan saya kali ini ya, saya berkunjung kembali ke sebuah peternakan kambing kembali. Ini kambing-kambingnya, dan ternyata di sini banyak kohe ini dari kotoran kambing ya. Jadi apa yang sama pemiliknya ini? Oh, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke mas, kalau di sini bersama mas siapa nih mas? Mas Sugi. Mas Sugi. Kalau alamat lengkapnya? Desa Wayareng RT 02 RW 01 Kecamatan Mataram Baru mas. Oke mas Sugi, kok Iya. Lah kok ngomong-ngomong ini kambingnya kok tinggal beberapa ekor saja, padahal dulu ini penuh loh mas Sugi. Oh iya mas, soalnya sekarang lagi sibuk ngurusin penggilingan kohe mas. Oh, Banyak yang pesan. Ini kambingnya nanti diisi lagi ngomong-ngomong kapan mas Sugi? Lepas hari raya mas. Lepas hari Iya, raya? lepas hari raya kita isi lagi, soalnya kita masih bulan Ramadan. Lepas hari raya Idul Fitri ini? Iya. Oh, kemarin ini dibongkar semua mas Sugi? Iya mas, alhamdulillah kebongkar semua. Berapa ekor kemarin yang dibongkar mas Sugi? Sekitar 70 ekor mas. 70 ekor? Iya. 70 ekor itu penggemukan mas Sugi ya? Ya, breedingnya satu baris, lainnya fattening mas. Juga kohenya pasti habis ya, karena Habis. karena dipakai ini ya, diambilin ya, sampai beli ke luar daerah gitu. Oh, berarti rezekinya ngalirnya malah dari kohenya ini mas? Alhamdulillah mas. Iya. Bantu petani itu loh mas, yang kadang kan pupuk mahal, selain itu juga susah pendapatnya pupuk itu mas. Jadi karena pupuk mahal, langka, ada duit kadang barang nggak ada. Iya mas. Oh, jadi ini muncul ide penggilingan. Iya, bantu petani yang kecil itu mas. Untuk menanggulangi para petani kecil yang kelangkaan pupuk, khususnya pupuk yang bersubsidi itu. Ini dari mana ini dapatnya ini? Apa dari kandang sendiri gitu mas Sugi? Dari kandang petani mas. Dari kandang petani? Iya. Satu bulan itu bisa mencapai berapa ratus karung, berapa ribu mas Sugi penggilingan? 1.200 mas, 1.200 kalau satu bulan full. Jadi seperti itu. Jadi ternak kambingnya agak dikurangin, agak ditinggalkan. Sekarang malah tertariknya ke usaha penggilingan kohe. Oh, menjadikan pupuk organik itu. Oke. Nah mas, jadi prosesnya kalau kayak gini ini gimana ini? Yang ini masih mentahnya gitu mas ya? Ya ini masih mentahnya mas. Ini masih mentah. Nanti kemudian ini digiling, prosesnya gimana? Ya, prosesnya nanti digiling. Karena ini dari petani, kita ambil, kita beli, kita yang kerja sama pekerja, terus proses digiling, terus dikemas sesuai dengan pesanan gitu, atau stok gitu mas. Oh ini yang baru, yang udah jadi, yang udah jadi, yang baru giling tadi ini ya? Ya, ini 30 menit dapat 12 karung nih mas. 30 menit ya? Iya. 30 menit dapat 12 karung. Kalau ini nggak ditimbang pastinya mas Sugi ya? Enggak, soalnya kalau ditimbang kan kalau kering pasti ringan mas. Kalau yang basah berat, jadi kita sesuaikan karungnya aja. Mungkin ukuran pupuk pusri itu, pupuk urea, karungnya sesuai kantongnya kita jahit sudah. Yang pasti isinya lebih banyak. Iya. Isinya lebih banyak. Keunggulannya lagi apa selain isinya lebih banyak mas Sugi? Ini keunggulannya mengurai jamur mas kalau udah digiling itu. Jamurnya kan berkurang dia. Terus lebih irit. Lebih irit penggunaannya ya. Lebih meresap, cepat meresap ke tanaman. Dan tahan lama dia mas. Tahan lama. Iya. Alhamdulillah dari keunggulan pupuk ini
sudah banyak yang pesan Mas. Ya dari luar daerah, mungkin juga dari luar desa gitu yang menggunakan pupuk ini makin banyak gitu. Nanti kalau misalnya ada yang minat pesan itu gimana caranya Mas Uki? Bisa lewat WA atau telepon sesuai perjanjian, sesuai rundingan kita bisa Mas. Jadi kita ngantri gitu, jadi kita pesan dulu, ya, order pesan dulu gitu ya? Iya, pesan dulu, soalnya kita langsung proses, kita nggak pakai apa ya, stok Mas. Jadi stok langsung diambil gitu ya, jadi perlu antri gitu. Ya, nah nanti mungkin ada yang minat dengan pupuk buatan Mas Sugi, nanti nomor WA saya cantumkan di deskripsi ataupun di dalam video mungkin untuk membantu para petani gitu, dan juga harganya terjangkau pastinya gitu. Terus kalau beli kohe di tetangga ataupun di mana gitu ya, di kandang-kandang ini istilahnya, itu borongan atau karungan juga gitu? Sesuai permintaan yang punya barang Mas. Kalau boleh diborong, mintanya diborong ya saya borong, kalau per karung ya saya ikutin aturan mainnya per karung. Kalau misalnya mau sana yang masukin ke karung bisa, sini juga bisa gitu Mas ya? Ya, tapi kebanyakan saya itu beli orang pekerjanya yang kerja, jadi pemiliknya itu terima beres Mas. Itu jadi orang itu nggak usah makan gengsi lah Mas. Ya, yang penting itu kita mau berusaha kerja, apapun yang bisa jadi duit, yang penting halal. Yang penting jadi duit, nggak usah pokoknya nggak usah malu lah intinya Mas ya. Usaha itu nggak usah malu. Walaupun kohe kotoran kambing tapi punya nilai ekonomi, yang penting seperti itu aja. Sangat bermanfaat ini Mas. Pokoknya masih ada kaitannya antara kambing dan juga kohe, kohe kambingnya itu. Kambingnya menghasilkan dan juga kohenya juga ikut bisa menjadi duit. Pokoknya seperti itu aja lah intinya. Pesanan untuk kemana ini Mas? Yang ini sekarang nih? Buat Mekarjaya Mas, nanam kates, dia pesan 400 karung. Alhamdulillah Mas, dengan adanya usaha penggilingan kohe bisa menyerap tenaga kerja dari tetangga atau dari kawan, ya bisa membantu perekonomian lah. Jadi pekerja ini selalunya kerja di sini Mas ya? Iya Mas. Nah biasanya Mas Uki pemesanan itu yang paling banyak itu apa sih, di pertanian apa gitu? Yang kalau ngambil dari tempat saya itu kebanyakan dari petani melon, pepaya, terus sayuran, jenis hortikultura gitu ya? Iya Mas. Ataupun palawija gitu. Jagung juga bisa saat nanam buat tutup itu, buat pupuk awal. Oh jagung bisa juga Mas ya? Bisa. Saat tanam kan ditutup, bukan pakai tanah, pakai pupuk ini. Ketika pertama kali tanam itu? Iya, pertama kali tanam biasanya ditutup pakai tanah, itu langsung ditutup pakai kohe ini. Gitu. Biasanya tergantung petani lah, ada yang pakai kotoran ayam, ada yang suka pakai kohe, kambing, kayak gitu kan. Tergantung peminatnya Mas. Jadi pokoknya pemanfaatannya juga tergantung pertanian maunya apa gitu ya. Banggal singkong juga bisa itu. Kalau tanahnya tiap tahun itu ditanami singkong, terus itu kan pasti berkurang bagus, butuh organik dari kandang, ya kan? Zat haranya kurang berarti ya. Perlu tambahan. Dikasih ini juga. Keren. Kambing itu kayak nggak ada ruginya loh Mas. Soalnya dari kohenya aja laku, terus apalagi dari kambingnya, yang dari fattening juga pasti makin lama makin gede, makin gemuk, terus dari breedingannya juga bisa beranak. Oke, betul. Dari kohenya aja bisa dari duit, apalagi kambingnya gitu Mas ya, istilahnya begitu. Kalau misalnya ada yang menawarkan kandang itu untuk dibeli kohenya itu, bisa Mas Uki? Bisa Mas. Bisa juga? Ya, bisa. Nanti tergantung rundingannya gitu ya, mau diborong atau karungan atau gimana? Iya. Sesuai permintaan. Kalau cocok harganya kita bawa. Oke, Mas Uki, terima kasih banyak ya. Sudah berbagi pengalaman di usaha ternak kambing ini khususnya. Nanti nomor WA-nya saya cantumkan di deskripsi ya Mas Uki ya. Mungkin ada teman-teman yang mau pesen kohe ataupun
komunikasi tentang apalah tentang ternak kambing, nanti bisa menghubungi Mas Ugi. Ya. Sukses dan sehat selalu Mas Ugi. Ya, makasih Mas. Oke, nah jadi seperti itu ya, para peternak dimanapun Anda berada, inspirasi dari Mas Ugi mudah-mudahan bisa mengedukasi dari usaha peternakan kambing bisa menjadikan penghasilan, dan juga ini juga karena punya inspirasi punya gagasan dari susahnya pupuk itu tadi bisa menghasilkan uang. Pokoknya tetap semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.